Kalau kita mau menyampaikan hormat kepada Tuhan, harus yang normatif, artinya yang menurut hukum. Kita tidak boleh menyatakan selamat pagi kepada Tuhan. Kalau saya menyatakan selamat pagi kepada kamu, kamu selamat dan saya selamat. Kan? Selamat pagi Bung. Kita berdua selamat. Bagaimana kau bisa bilang kepada Tuhan selamat? Dia juru selamat. Dia Tuhan. Jadi dengarkan baik-baik. Tidak boleh menyebut selamat pagi kepada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Levelnya kita dengan Tuhan. Tuhan itu pencipta yang maha mulia. Kedua, jangan juga menyebut Yesus, Yesus, Yesus. Pengulangan tidak boleh kepada nama Tuhan. Boleh disebut Yesus Kristus Tuhan. Itu berisi kalimat itu. Kan Yesus, Yesus, Yesus. Kan Yesus Kristus Tuhan. Tiga kata itu sudah terisi kan, supaya kita memberi hormat yang pas pada Tuhan, harus kita berbahasa yang pas, yang tepat ya. Kedua, dalam ini satu tadi memberi selamat itu hanya level manusia. Kemudian menyebut nama Tuhan tidak boleh diulang-ulang. Kenapa? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Jadi kalau kau pun berdoa terus kau ulangi nama Tuhan, boleh nggak? Itu menghina itu. Oleh karena itu kita harus belajar bahasa yang baik. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Sama itu kedudukannya tiga nama itu, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Yang lain ada lagi yaitu kalau kita bernyanyi, jangan ulang-ulang nyanyi sampai lebih dari 2 kali. Kalau kakak tingkatmu, kakak kelasmu itu udah berulang kali saya katakan jangan mengulang lagu lebih dari 2 kali. Itu namanya kurang perbenaran lagu pujian, miskin lagu-lagu dalam diri mereka. Pernah ada tamu saya. Ya kan? Jangan miskin lagu. Makanya banyak harus belajar lagu supaya kamu bisa lagu-lagu lain. Oleh karena itu tim kita ada tim pendoa syafaat
ada tim doa, dan ada tim pemazmur. Umat Tuhan perlu bermazmur. Ya, ada 150 pasal mazmur. Di antara 150 mazmur ada 30 kali dapat mazmur Daud. Hebat dia. Padahal satu mazmur bisa 10 ayat, 10 lagu ayat, 20 ayat kan. Jadi dia mazmur. Mengapa kita tidak boleh setelah roh Tuhan turun, semua orang diajar oleh roh, agarlah kami akan seluruh kebenaran. Karena roh kudus sudah turun, maka dia pun punya hak untuk mengajar kita sempurna. Ada lagi satu lagi dalam hal berdoa. Silakan masuk. Ya. Dalam berdoa. Ya. Dalam berdoa tidak boleh ulang-ulang juga. Berdoa ulang apa yang dia minta, diminta lagi, boleh nggak? Memang Tuhan kurang mendengar. Tuhan itu maha mendengar. Emang Tuhan tidak hadir. Tuhan maha hadir. Tuhan itu maha mendengar. Tuhan maha hadir. Tuhan maha kuasa. Tuhan maha besar. Tuhan berlimpah kasih karunia. Tuhan maha. Maka jangan mengulang-ulang doa. Jadi persiapkan diri untuk berdoa. Kalau umpamanya kamu udah enggak, lebih baik tulis saja doanya. Lebih baik pendek doa daripada panjang tapi menghina Tuhan. Karena perkataan kita dan perbuatan kita juga bisa kita salah gunakan. Kita salah gunakan kebebasan kita karena udah bisa berbicara, lalu berbicara sembarangan. Makanya doa yang benar besar kuasanya. Doa yang benar besar khasiatnya. Jadi kalau kita berdoa belepotan, boleh. Oh Tuhan maha tahu, Tuhan maha mendengar, lalu kita sembarangan. Kalian ini adalah 8 laki-laki. Kalian bisa lebih unggul dari orang lain kalau kalian sungguh-sungguh. Kita gunakan hari libur ini untuk ibadah. Ya biar aku sajalah yang khotbah selama kita libur ya. Tuhan mengatakan, Tuhan mengajar kita dalam hal berdoa. Coba kita buka Matius pasal 7 ya. Kalian siapa yang bisa belajar menggunakan apa namanya? Laptop.
Siapa? Semuanya tahu. Semuanya Bu. bisa Bu. Ya nanti turunkan laptop setiap kita beribadah. Tapi nggak ada ini. Hah? Nggak ada laptopnya Bu. Saya yang siapkan. Saya kasih di situ laptop. Baru belajar. Jangan sekarang ya. Hari Jumat. Hari Jumat saya kasih lo. Jadi mulai hari Jumat dan seterusnya laptop itu ada di tempat ibadah ini. Iya. Supaya kalian semua pandai. Tahun depan kita akan bersiap perlengkapi musik kita. Kalau di sini belum ada piano kan? Ya kan? Dulu saya beli piano untuk anak saya. Tapi dia tidak pakai. Nah, kalau nanti kita beli piano bekas saja. Kalau yang baru kan mahal kan. Tahun depan. Apalagi alat musik yang perlu. Ya. Yang begini ini apa ini? Biola. 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 Ya, siapa yang berbakat biola? Kalau biola kan tidak mengganggu kan, suaranya pasti enak kan? Iya Bu. Biola. Tapi biola. Apa? Jangan. Di ruangan ini ruangannya kecil, tidak ada kedap suara. Tapi kalau ruangan kita nanti udah kita perbaiki 2 lantai sana, mungkin boleh lah. Tapi kalau itu pun kalau ruangannya besar, kalau kita akan bangun nanti di Halim, tahu Halim, Jalan Raya Halim itu. Udah 3.000 meter tanah kita sebesar ini. Udah ada IMB-nya. Membangunnya 70 miliar. Belum ada uang. 2 kita belum berhasil. Proyek lolos terus, kalah terus. Tagihan macet terus. Tagihan macet terus. Proyek tender kalah terus. Gimana salahnya? Kan kita berdua di sini. Mungkin orang Santosa Hidayah yang salah kan? Tidak diberkati Tuhan menghitungkan atau kita doakan supaya datang, supaya tahun depan insinyur pandai itu, kalau tahun depan ada, kita doakan apa insinyur hebat-hebat, sipil, listrik, mekanikal, telekom, apa lagi? Isu sipil, listrik, mekanikal, telekom, satu lagi isu kita doakan 5 isu. Tidak ada yang Saya punya tanah di Sumatera banyak sekali, ribuan hektar. Di Kalimantan ribuan hektar, Sulawesi ribuan hektar, di Papua ribuan hektar. Nggak ada yang ngurus. Karena dulu setiap saya datang ke daerah, ketemu kepala suku, senang sekali mereka. Kepala suku kasih 100 hektar, 200 hektar, 300 hektar. Tapi tidak pakai surat itu, karena saya malas mengurus. Ternyata sekarang butuh tanah itu, udah pada mati
kepala suku itu. Namun walaupun itu sudah pada, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tidak ada yang mustahil. Jadi kita baca dulu Matius pasal 7. Hal berdua. Pasal 7 ayat 7. Udah dapat? Amin. Hah? Amin. Ini lampunya ini mana? Bisa. Yang sana matikan aja. Yang sana 2, 3 itu udah tak perlu itu. Ah udah, kita di sini aja. Sudah siap, sudah Pak. Berdiri dulu, baca firman Tuhan ini. Hal pengabulan doa. Hal pengabulan doa. 2, 3. Mintalah, maka akan diberi kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memerintah batu jika ia meminta roti, atau meminta ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepadamu. Tapi ada doa ini, doa yang benar itu ada. Tadi saya sudah katakan, kalau kau berdoa jangan ulang-ulang. Kedua, jangan bilang selamat pagi kepada Tuhan. Kau berjanji, kau sebut ulang-ulang nama Tuhan. Belajar kita semua. Kenapa kita bersekutu? Ada ayatnya, yaitu di dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Kemarin kan sudah baca ya. Masih ingat ya, kita baca Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19, 20, 23. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang Daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. kita harus hormat kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu Dia yang Maha Besar, Dia yang Maha Mulia, Dia yang Maha Kudus, Dia yang Maha. Dialah Yesus. Dialah. Kalau kita berdoa, kita perlu bersekutu.
di kalian ini udah ada 8 orang laki-laki. Berapa hari lagi kalian libur? Sampai tanggal 15 apa? 15. berarti masih ada 20 hari lagi. Kita menimba ilmu, mencari kerajaan Allah ketika kita di dalam keadaan libur kan? Hari ini hari Rabu. Hari Rabu puasa nggak? Puasa Bu. Puasa. Aku ini puasa ini. Kenapa perlu puasa? Karena banyak keperluan kita, banyak masalah kita, banyak pergumulan IKSM ini. Jadi kita perlu berpuasa. Kalau kita membaca Matius 17 ayat 19-20 juga itu, ya. Berdapat Matius 17 kita baca mulai dari permulaan 14 saja supaya dapat intinya. Matius 17 ayat 14 sampai 20. Ayo, 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit dan sering menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu, angkatlah yang tidak percaya, yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian di dunia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat di sana, maka gunung ini akan pindah. Dan kata-kata yang mustahil bagi Tuhan Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Saya ulang ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Rupanya itu penyakit ayam itu penyakit kerasukan setan. Dan selain daripada kerasukan setan, ada penyakit keturunan, ada penyakit yang penyakit jiwa, penyakit gila sudah numpuk di penyakit ayat itu. Maka perlu berdoa dan berpuasa. Tetapi intinya karena kurang percaya. Bagaimana supaya kita hari demi hari semakin ditambahkan iman, percaya kita. Banyak hal yang sudah kita dengarkan
semua pengalaman murid-murid Tuhan bersama Yesus di bumi ini, mereka menyaksikan kedahsyatan firman dan mereka sampai Tuhan disalibkan, mereka tetap kurang percaya. Tapi setelah mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan, mulai mereka percaya. Dan kemudian setelah roh Tuhan turun, maka iman mereka makin dikuatkan. Jadi kita seharusnya sudah punya iman sebesar sebiji sawi itu. Harusnya kita sudah seperti itu. Alasannya apa? Ya, kita kan sudah perjamuan kudus. Ya, apakah kita ini mengamini, meyakini kita sudah makan tubuh Yesus, atau kita sudah meyakini dan mengimani kita sudah minum darah Yesus? Apakah kita sudah mengimani bahwa tidak tahukah kau bahwa tubuhmu bait Allah? Tidak tahukah kau bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kamu? Gimana ini? Kalau kamu percaya kau sudah makan tubuh Kristus dan minum tubuh darahnya, ya siapa kamu? Ya benar, kamu adalah orang yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan kamu diperanakan kembali. Bagaimana kita diperanakan kembali? Itu dengan kita sudah dibaptis dalam nama Yesus, sudah perjamuan kudus dalam nama Yesus. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Coba. Kalau kau bersaksi, kalau kau takut, ya pikir kalau kita tidak berani, ya tidak masuk surga kita. Ada syaratnya, nggak bisa masuk surga. Kalau kita baca di Wahyu pasal 21, ya. Ayat 8. Sudah dapat? Ini menandakan, jadi kalau kamu bersifat dan berperilaku imanmu hanya iman kacang-kacangan, ini dia. Mulai dari ayat 6 ya, 78. Sudah dapat? Amin. 2, 3. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bukan masuk surga.
masuk neraka. Jadi kalau kau penakut, kurang keberanian, pendusta lagi, menyembah berhala, pembunuh, pemain perempuan, pesudal, nonton porno, di HP-mu banyak porno, matilah kau. Bukan masuk surga, tapi masuk lautan api, belerang yang tidak terpadamkan. Terus kau calon kemana? Calon kemana kau? Surga. Bagaimana caranya ke surga? Kau harus lawan ngantukmu juga. Apa boleh buat kan? Boleh pengatur masuk surga. Ini terang-terangan aja. Boleh. Wah, kalau boleh pengatur ya. Jadi kamu harus siapkan diri. Oh, ada ibadah hari ini, ada hari ibadah besok, nanti sore ibadah. Kamu tidak persiapan. Siapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat Jadi ini. harus ada persiapan kan? Maaf saja. Jadi kalau kalian tidak ada persiapan, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang Kuat. ya. Maka kamu olahraga lah. Maka setiap pagi saya olahraga. Lari-lari pendek aja. Lari-lari pendek kan. Tiap hari. Ya 1 jam lah, setengah jam, seperempat jam. Kenapa? Karena saya tiap hari saya harus berdiri kan. Kalau aku tiap hari berdiri, ya obatnya tiap pagi aku lari-lari pendek. Nggak kencang-kencang, segini aja. Berapa jam? Karena saya tahu saya harus berdiri. Bukan berarti aku nggak ngantuk. Tapi kalau saya kadang-kadang kebanyakan membaca, hanya kalau udah pantat aku sakit dulu, saya tidur. Karena dulu itu sakit juga. Pantat aku sakit juga. Nah, jadi apa yang kita peroleh hari ini, bahwa Tuhan itu tidak boleh dipermainkan. Harus sungguh-sungguh, benar-benar. Kalau kita mau mempermainkan Tuhan, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Betul nggak? Betul. Hah? Di mana kau lahir? Papua, Mambrano. Oh ini orang Mambrano. Sama. Tahu nggak Mambrano itu? Ada sungai Mambrano. Ya, kita sama dengan Mambrano. Dari mana? Mungkin dari Jaya itu. Muaranya itu dia apa? Di muaranya itu Kampung Teba. Ya. Aku yang memekarkan itu jadi kabupaten. Naik pesawat aku sini. Jadi udah ku jalanin itu. Puncak Jaya. Yang memekarkan Putus Bau juga itu. Tadinya itu hanya satu kabupaten.
ada kota, lalu 3 kabupaten. Saya pikir daerah Kristen ini semua itu megahkan semua, rajin atau tekan di DPR itu mereka selalu wanti-wanti. Kalau Pastor Moses udah ngomong duluan, semua ikut. Jadi wanti-wanti. Ini nanti Pak Moses pertama atau terakhir. Jadi aku terakhir aja. Ya Pak Moses jangan duluan lah. Nah, kami nggak ikut bicara lagi nanti. Pak Pastor jangan duluan deh, kami aja bicara, adu pendapat dulu partai-partai ini. Siap, saya bilang. Baru terakhir, ya sekarang giliran Pastor Moses. Aku pastor kan? Saya pakai pastor. Itulah kesimpulannya. Sama SBY saya katakan apa? Di depan DPR, depan sini. Jangan halang-halangi umat Tuhan beribadah. Hai kamu presiden, hai kamu wakil presiden, hai kamu menteri-menteri, hai saudara-saudara anggota DPR. Jangan menghalang-halangi umat Tuhan beribadah. Nanti kamu dikutuk Tuhan seperti Tuhan mengutuk Mesir dan Firaun. Alam kali saya ngomong begitu sama SBY. Kita lagi bicara. Ingat apa yang saya katakan? Ketemu lagi di rumahnya. Pak Presiden, ingat yang saya katakan? Bertelepon, Pak Presiden, kau ingat apa yang saya katakan? Tetapi dia orang bebal, tidak mau dengar nasihat, maka dia susah. Walaupun dia kaya raya, walaupun ketua umum partai, susah hidupnya. Kenapa? Tidak takut dan gentar kepada nama Tuhan. Kenapa? Tidak mau menjauhi kejahatan. Takut dan gentar kepada nama Tuhan itu adalah hikmat. Saya sudah sampaikan firman. Tapi tidak takut akan nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak berhikmat, tidak menjauhi kejahatan, tidak berakal budi. Itu orang tidak berakal budi. Karena cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. SBY cinta uang. Presiden yang sekarang si Jokowi saya udah nasihati. Saya udah jangan KKN. Kau mampus kau kalau kau KKN. Ada 10 syarat saya kasih dia. 10 syarat. Sebelum pemilu tahun 2014. Yang dia pegang Jokowi yang dia pegang, tidak boleh beristri 2. Saya bilang sama si Jokowi, tidak boleh beristri 2. Itu saya kata dia tidak beristri 2. Kalau itu dia pegang. Kalau KKN terus KKN pasti kena itu. Kita berdoa yang memuji Tuhan, menyanyi yang sungguh-sungguh. Kalian bisa lebih baik dari yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, apa yang sudah kami baca dalam firman-Mu, kami bermohon Holy Spirit, ajarlah kami akan seluruh kebenaran itu. Buatlah kami rajin membaca
merenungkan firman. Sembuhkan dan pulihkan kami. Tuhan yang Maha tahu apakah kami sehat walafiat. Untuk itu kami bermohon, masing-masing kami ada sakit penyakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan kami. Sakit penyakit apakah itu? Apakah kelemahan tubuh atau penyakit yang kami tidak mengerti dan tidak tahu? Tuhan Maha tahu. Berikan kami kesehatan jasmani dan rohani, agar kami rajin berdoa, agar kami kreatif untuk bernyanyi memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Selama hari libur ini kami akan tetap beribadah di ruangan ini. Berkatilah kami, berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami yang sudah libur, sehingga pada waktunya kami akan berkumpul kembali. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bernyanyi dulu satu kali baru didosakan. Iya. Baik, kita bernyanyi yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Tuhan segala yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kepada petugasnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Tegas. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami bisa berkumpul di ruangan ini bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa sahabat untuk semuanya Tuhan Yesus, berkat Tuhan. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa untuk, ya Tuhan, kita berdoa untuk para pemimpin dan NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kesehatan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Tuhan, kita berdoa untuk kondisi cuaca di Jakarta yang terimbas dari pergantian musim. Kiranya Tuhan berbalas kasihan dengan umat Tuhan terhindar dari sakit penyakit, terutama COVID yang sedang meningkat kembali. Kita berdoa untuk kondisi polusi udara yang memburuk di kota Jakarta, supaya pemerintah mendapatkan solusi yang terbaik. Tuhan, kita berdoa untuk Pilpres 2024 supaya Roh Kudus memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia, memilih pemimpin yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kita berdoa untuk orang-orang kudus yang, yaitu orang-orang yang ditekan Tuhan dan teraniaya dalam memberitakan Injil Kristus Juru Selamat dunia, dan banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani sehingga Injil Kristus terbesar di Indonesia. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Mari kita menyembah. Masih kita berdoa. Kita berdoa untuk PT Santosa Asijaya. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh pengurus komisaris, direksi, manajer, staf, karyawan, karyawati yang ada di kantor PT Santosa Asijaya dan di lapangan. Kiranya diberikan damai sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, bersemangat dalam bekerja. Kami bersatu hati memohon kiranya Tuhan menjauhkan kerugian-kerugian bagi PT Santosa Asijaya sehingga dapat membayar kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Kami juga berdoa untuk proyek SKTT 150 Kafe Mangga Besar Tapang supaya semua pelaksanaan lapangan dapat bekerja dengan baik sehingga proyek ini selesai tepat waktu. Kami juga tetap berdoa dan bersyukur untuk proyek pelayanan teknik PLN Social Bar dan Dumai Rengen. Kiranya semua Rumai dan rengat. Kiranya semua proses pengadaan dapat berjalan dan lancar. Kami juga berdoa untuk tender HDDS KTM 20 Cafe PLN Dumai agar PT SAL memenangkan tender ini dan dapat dilaksanakan oleh PT Santosa Asijaya. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jangan terlalu buru-buru. Haleluya, amin. Tegas. Berdiri dulu. Setelah 2 lagu baru kita nyanyi. Kita tetap berdoa untuk PT Rio Asijaya, Koperasi Santosa Asi Agape, PT Tunas Berkat Santosa, PT Multikarya Tusindo. Kita berdoa untuk PT Rio Asijaya, kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan proyek yang dapat membangun perusahaan ini kembali ya Tuhan. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk Koperasi Santosa Asi Agape. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk pengembangan penyiapan kebutuhan pokok warga Santosa Asi Agape. Kami tetap berdoa juga ya Tuhan untuk PT Tunas Berkat Santosa agar proyek HDD Palu agar semua pelaksana dapat bekerja dengan baik sehingga bisa selesai tepat waktu. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk tagihan PT Multikarya Tusindo pada PT Amarta Karya agar dapat dibiayahkan. Kami percaya dan sepenuh hati ya Tuhan, Tuhan selalu menjawab doa-doa kami dengan kehendak Tuhan yang Tuhan telah sediakan kepada kami. Hanya ini doa dan kebenaran kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita masih terus berdoa. Kita berdoa untuk STT IKSN Santosa Asi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh staf
serta aktivitas akademik agar dapat memiliki semangat visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Tuhan, kami berdoa juga buat biaya operasional STT IKSM setiap bulan, gaji karyawan, honor dosen, uang makan mahasiswa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati untuk mendapat donatur dan sponsor. Tuhan, kami berdoa untuk kampus STT IKSM Santosa Asih di Provinsi Jambi. Setiap dosen yang mengajar senantiasa dapat bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan, dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi. Tuhan, kami berdoa untuk persiapan Universitas Santosa Asih. Kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya Tuhan. Setiap semua pekerjaan yang kami sudah naikkan ini Tuhan, kiranya Tuhan menolong dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita menyempurnakan doa Bapa kami yang telah diajarkan kepada kita. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita habiskan duduk. Saat teduh selesai. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Shalom. Shalom. Kau harus banyak belajar, kamu banyak cengengesan begitu. Kau tidak berubah, kau tidak akan sukses. Semua harus dalam berdoa pun harus berubah. Jangan malu-malu, tinggal membaca. Bacalah yang baik-baik itu. Kalau kurang jelas di bacaanmu, perbaiki lagi. Ya, semua harus ada. Selamat berjuang.